Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Konosuba volume 14. Oke, dalam part yang terakhir ini, cerita akan berfokus kepada penggemar Kazuma. Nah, siapakah penggemar rahasia Kazuma yang sebenarnya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada cerita sebelumnya, kita tahu bahwa Yunyun telah menunda posisinya sebagai kepala desa di klan Iblis Merah karena ia ingin menemani partai Kazuma untuk mengalahkan Raja Iblis terlebih dahulu. Dan pada part ini, cerita berlanjut di kota Axel. Saat itu, partai Kazuma dan Yunyun telah kembali ke kota Axel. Mereka pun langsung berpisah dan menjalankan aktivitas mereka masing-masing. Tapi di sini, partai Kazuma tidak kembali ke mansion dan lebih memilih untuk pergi ke guild petualang. Hal itu dikarenakan karena Kazuma dan Megumin ingin mengambil bounty dari monster Moguninin yang telah mereka kalahkan ketika di desa klan Iblis Merah. Di sini, Aqua dan Darkness pun terus merengek dan merayu Kazuma, juga Megumin, untuk membagi hasil dari bounty itu menjadi 4. Dan bahkan di sini, Darkness dan aku mencoba menyogok Kazuma dan Megumin dengan pesta makan malam. Di sini, Kazuma yang melihat hal itu hanya memasang muka datar saja. Saat itu, Kazuma pun langsung pergi ke resepsionis guild untuk mengambil bounty-nya. Dan tak disangka, resepsionis guild itu pun tidak terkejut ketika Kazuma telah mengalahkan monster berbonti tinggi lagi. Namun tiba-tiba saja ada sebuah sapaan yang mengarah kepada Kazuma dari guild tersebut. Di sini, wanita tak dikenal yang nampaknya memiliki job sebagai pendeta pun mendekati Kazuma. Di sini, ia pun langsung memperkenalkan dirinya sebagai Serena. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat ingin bergabung dengan partai Kazuma. Mendengar pernyataan tadi, Kazuma pun menjadi ingat bahwa ada seorang gadis cantik yang mengaku sebagai penggemar Kazuma dan mungkin saja dialah gadis yang dimaksud. Walaupun tidak sesembok Darkness, tapi gadis ini cukup menarik hati dari Kazuma. Dan Kazuma pun hampir menganggapnya sebagai heroin kedua, selain Dewi Eris tentunya. Di sini, suasana dalam guild petualang pun jatuh ke dalam keheningan karena pernyataan dari Serena yang ingin masuk ke partai Kazuma itu. Tapi, Aqua pun langsung berkata bahwa partai Kazuma sudah memiliki pendeta yang sangat handal. Jadi ia berharap Serena bisa pergi dari sini sekarang juga. Mendengarkan hal itu, Kazuma pun berpikir bahwa mungkin saja Aqua menjadi panik karena posisinya sedang terancam. Tapi Kazuma pun mulai berpikir keras lagi dan mengingat perkataan dari Mitsurugi bahwa saat ini kota Axel dan dirinya sedang diincar oleh Raja Iblis. Dan dari sekian lama juga banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh partai Kazuma tentunya. Jadi tidak mungkin ada yang mau bergabung dengan partai Kazuma ini lagi. Jadi Kazuma pun beranggapan bahwa pastinya pendeta ini adalah bawahan dari Raja Iblis yang sedang menyamar. Ia pun mengatakan hal itu kepada Serena. Mendengar perkataan Kazuma yang mengatakan bahwa ia sedang diincar oleh Raja Iblis, Aqua pun dengan cepat merampalkan sihir penyembuhan mental kepada Kazuma. Dan berkata mungkin saja Kazuma sedang berhalusinasi karena berkata seperti itu. Mendengar perkataan dari Aqua, membuat Kazuma benar-benar ingin menukar pendetanya dalam partinya itu. Di sini, Serena pun mengambil kesempatan itu untuk terus memuji Kazuma agar dirinya bisa bergabung dengan partai Kazuma. Di sini, Serena sampai menyebut Kazuma sebagai pahlawan yang dipilih oleh seorang dewi dan ditakdirkan untuk mengalahkan Raja Iblis tentunya. Mendengarkan pernyataan itu, lagi-lagi Aqua melancarkan sihir penyembuhan mentalnya, tetapi kali ini ia melancarkannya kepada Serena.
dan berkata bahwa Serena sedang sakit mental karena menyebut Kazuma sebagai pahlawan. Sesaat perkataan itu keluar, Kazuma pun langsung menjewer telinga dari Aqua. Tapi di sini, ia juga menegaskan bahwa party Kazuma tidak sedang membuka lowongan untuk job pendeta ataupun anggota baru. Mendengarkan hal itu, Serena pun mengerti dan berkata bahwa suatu hari nanti, Kazuma pasti mengizinkannya untuk bergabung ke dalam partinya. Lalu ia pun pergi dengan percaya diri dari guild itu. Melihat kepergian dari Serena, Kazuma pun memperhatikan kembali anggota partinya yang aneh itu. Di mana Aqua sedang menangis, Megumi yang sedang posesif karena dirinya takut digantikan oleh Serena, dan Darkness yang menghela nafas dengan mesumnya. Lalu berkata bahwa sekarang ia tahu namanya NTR, karena Kazuma sempat terpesona dengan gadis medeta tadi. Melihat anggota party yang konyol itu, membuat Kazuma berkata dalam hatinya bahwa, bolehkah aku mengajar Serena untuk memintanya bergabung? Panel cerita pun berpindah ke esokan harinya. Guild petualang kota Axel pun jatuh dalam kehebohan karena saat itu Serena sedang merapalkan sihir buff kepada semua petualang yang ada di sana. Dan hal itu tentu saja membuat semua yang ada di sana pun menjadi sangat menyukai Serena. Karena memang tidak ada seorang pendeta pun yang mau merapalkan sihir buff miliknya secara gratis kepada semua petualang. Apalagi sihir buff yang diberikan oleh Serena ini bisa bertahan lama dan tentu saja bisa membantu setiap petualang untuk menyelesaikan sebuah quest. Para petualang di sana pun terus mengagungkan Serena, sampai-sampai tidak ada satu orang pun yang memperhatikan Aqua saat Aqua sedang melawak dan melakukan trik pesta. Tentu saja, hal itu membuat Aqua terpukul dan merasa posisinya sebagai Archpriestess terbaik dalam kota ini sedang terancam. Namun tak disangka, hanya ada satu orang yang bertahan untuk membela Aqua, dan orang itu adalah Das. Di sini, Das merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam diri Serena, dan itulah alasan mengapa ia tidak menyukainya. Mendengarkan hal itu, Kazuma pun merasa bahwa kebaikan itu tidak cocok dengan karakter Das yang berandalan. Setelah beberapa saat, para pegawai guild pun mulai memanggil para petualang. Di sini, salah satu resepsionis pun menjelaskan bahwa mereka berharap para petualang bisa bersemangat dalam quest pembasmian pada hari ini. Karena memang, situasi kali ini sangat berbeda dari biasanya. Lalu, ia pun melanjutkan bahwa sebenarnya, kemarin malam, sejumlah besar undead muncul di dekat pemakanan umum di kota Axel. Jadi, kami ingin kalian semua untuk fokus memusnahkan mereka semua pada hari ini. Itu cukup dekat dengan kota, jadi tidak ada laporan penduduk yang terancam. Secara khusus, kami meminta para pendeta untuk mengambil bagian pemusnahan ini. Setelah mendengarkan hal itu, pandangan Kazuma, Megumin, dan Darkness pun mengarah kepada Aqua. Karena memang, Aqua lah yang seharusnya memurnikan kuburan itu setiap minggunya. Tapi, dengan cepat, Aqua pun mengatakan bahwa ia tidak lalai kali ini. Tapi tetap saja, tatapan Kazuma pun masih tidak hilang keraguannya. Lalu, Aqua pun berkata bahwa, jangan melihatku seperti itu. Aku benar-benar melakukan tugasku kali ini. Aku tidak berbohong. Baiklah, tunggu saja. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang Archpriestess benar-benar bisa lakukan. Aku sendiri sudah cukup untuk membasmi ataupun memusnahkan para undead itu. Aku pun mengatakan hal itu kepada seluruh orang di guild, sehingga membuat mereka semua tercengang. Panel cerita pun berpindah ke pemakaman umum di kota Axel. Tak disangka, sudah banyak sekali undead yang berkumpul di sana, dan bahkan jumlah mereka tak bisa dihitung oleh jari. Bau dari sekumpulan undead itu pun sangat terasa busuknya sampai ke hidung Kazuma
yang tidak memiliki job sebagai pendeta sekalipun. Oke, di sini gue sedikit jelasin kalau bau dari undead itu biasanya hanya bisa dicium oleh seorang petualang yang memiliki job sebagai pendeta saja. Tapi pada situasi kali ini, bahkan orang biasa seperti Kazuma pun bisa mencium bau busuknya. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya undead yang berada di sana. Pada awalnya, pekerjaan pemusnahan ini akan dilakukan oleh Megumin dengan sihir explosion-nya. Tapi tentu saja, hal itu langsung dihentikan oleh Kazuma, karena pastinya hal itu akan merusak kuburan yang ada di sana. Jadi kan kalian bisa bayangkan gitu kalau misalkan Megumin mengeluarkan sihir explosion-nya di pemakaman umum itu, pasti ya kuburannya bakalan hancur lah. Jadi, mereka semua pun menyerahkannya kepada semua petualang yang memiliki job sebagai pendeta. Namun, tidak ada satu pendeta pun yang bisa memusnahkan zombie yang ada di sana. Bahkan, setiap sihir suci yang mereka lontarkan sama sekali tidak berpengaruh. Jadi, para pendeta itu pun malah dikejar oleh undead yang ada di sana. Melihat situasi yang tidak terkendali itu, akhirnya Aqua pun turun tangan dengan membuat lingkaran sihir suci yang besar untuk memusnahkan semua undead yang ada di sana secara sekaligus. Tapi saat Aqua mengaktifkan sihirnya, tidak ada satupun undead yang musnah. Bahkan, sihir suci dari Aqua hanya dianggap sebagai cahaya biasa oleh para undead itu. Dan pada akhirnya, Aqua juga ikut dikejar oleh semua undead yang ada di sana. Oke, gue sedikit jelasin di sini. Aqua mengatakan bahwa para undead itu tidak seperti undead biasanya, karena mata mereka berwarna merah. Dan Aqua berkata juga bahwa tidak ada undead yang bermata merah itu. Jadi, ini sangat aneh bahwa sihir sucinya tidak bisa memusnahkan undead itu. Namun, dengan cepat, Serena juga merapalkan sihir sucinya untuk memurnikan semua undead yang ada di sana. Dan anehnya, para undead itu pun langsung musnah ketika menerima sihir suci dari Serena. Dan tentu saja, hal itu membuat Kazuma menjadi kaget karena ia tahu bahwa Aqua adalah seorang dewi. Terlepas dari kekonyolannya ataupun sikap anak-anakannya, Aqua tetaplah seorang dewi yang pastinya dapat dengan mudah untuk memusnahkan seorang undead ataupun sekumpulan undead. Dan Aqua juga tidak pernah gagal dalam memusnahkan undead. Tetapi kenapa sekarang ia tidak bisa memusnahkan para undead itu? Dan kenapa hanya Serena yang bisa melakukannya? Quest pemusnahan itu pun berhasil diselesaikan oleh Serena. Di sini, Serena pun terus dipuja oleh seluruh petualang yang ada di guild. Dan banyak dari mereka yang ingin mengajak Serena untuk bergabung dengan party mereka. Namun, Serena tetap saja mengatakan bahwa ia hanya akan bergabung dengan party Kazuma. Di sini, Kazuma pun terus saja memikirkan hal aneh yang dilihatnya tadi. Sementara Aqua hanya bisa terdiam karena ia kalah dengan seorang pendeta biasa. Dan Aqua pun mulai menangis di pojokan guild. Keseharian Aqua saat itu hanyalah mengumpat dan menangis di pojokan guild. Sampai-sampai resepsionis guild pun menjadi rese dan ingin mengusir Aqua dari sana. Sementara Serena terus dipuja dan melakukan kebaikan seperti menyembuhkan para petualang, walaupun luka mereka hanyalah luka gores yang biasa. Di sini, Aqua pun mengambil kesempatan untuk menguji Serena, dan ia pun meminta Kazuma untuk memasukkan ujung pisaunya kepada jarinya, dan ia akan meminta Serena untuk menyembuhkan dirinya. Di sini Aqua ingin melihat apakah dia bisa menyembuhkan lukanya itu. Awalnya, Kazuma pun sempat menolak, karena pastinya Aqua akan menjahili Serena dengan menolak sihir sucinya untuk disembuhkan, seperti yang ia lakukan kepada Wish. Tapi, rengakan Aqua tidak kunjung berhenti, jadi Kazuma pun terpaksa untuk melakukannya. Di sini, Aqua pun meminta Serena untuk menyembuhkan dirinya,
Dan benar saja, sihir suci dari Serena tidak bisa menyembuhkan Aqua. Dan Kazuma pun mulai mengira Aqua benar-benar akan mengejek Serena di sini. Tapi nyatanya, sihir suci dari Serena benar-benar tidak bisa menyembuhkan Aqua. Dan hal itu lagi-lagi membuat Kazuma menjadi heran. Apakah Serena benarkah seorang pendeta ataupun pasukan Raja Iblis? Melihat Serena yang tidak bisa menyembuhkan dirinya, Aqua pun mulai mengejek Serena. Dan terus saja menyebut diri Aqua sebagai artritis terbaik di kota Axel. Namun, para petualang pun mengetahui Aqua karena sebutan artritis terbaik itu lebih pantas kepada Serena dibandingkan dengan dirinya. Di sini, para petualang pun menjadi gaduh dan guild petualang itu pun menjadi kacau karena kejelekan dari Aqua ini. Lalu Aqua pun mulai menangis lagi. Dan dalam kesempatan itu, Serena pun mengajak keluar Kazuma dari guild petualang itu dan ingin berkencan dengan Kazuma. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan video light novelnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa. Bye.